Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini adalah pertemuan pertama kita membahas materi siklus akuntansi manual yang akan diujikan nanti ketika kalian ujian sertifikasi kompetensi atau yang biasa disebut dengan USK. Yang udah saya jelaskan di Zoom kemarin bahwa dari siklus akuntansi manual ini yang pertama akan kita kerjakan yaitu memproses entry jurnal. Oke, sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya suaranya agak berisik ya, karena lagi ada pembangunan di rumah tetangga depan saya, jadi mohon maaf. Lalu maaf juga ini backgroundnya karpet yang sangat colorful ya, tapi ya udah, yang penting jelas dan terang ya. Nah, ini di depan saya udah ada lembar kerja entry jurnal ya. Sebelumnya kamu silahkan tulis aja dulu di depannya nih kayak gini, lembar kerja entry jurnal. Jangan lupa tulis nama kamu, boleh di atas sebelah kiri, sebelah kanan, pokoknya ditulis nama dan kelas. Ini harus ditulis supaya membedakan lembar kerja yang lainnya. Kan banyak ya lembar kerjanya, itu ada 4. Sebenarnya sih di sini udah ada keterangannya nih kalau kayak gini tuh entry jurnal, cuman takutnya kalian gak paham, ya udah kamu tulis aja. Oke, pertemuan yang pertama ini saya belum membahas mengenai bagaimana cara ngisinya dari soal ke lembar kerja, tapi saya akan menjelaskan dulu isi dari lembar kerja ini, ya kan? Pasti ini kan format-format yang mungkin tidak familiar buat kamu ya, atau jarang kamu lihat. Oke, kalian buka di halaman yang pertama. Ini adalah halaman sales jurnal ya. Kamu gak usah fokus sama tulisannya, ini karena memang lembar kerja saya isi ya, jadi jangan fokus ke angkanya, tapi kalian lihat ke format dan ke tulisan-tulisan yang saya tulis. Yang pertama di sini ada sales jurnal ya, atau bahasa Indonesianya itu adalah jurnal penjualan. Oke. Lalu apa sih pengertian dari jurnal penjualan? Sebetulnya sudah kamu catat waktu di kelas 11. Silahkan dibuka aja buku catatan kelas 11 di akuntansi keuangan. Jadi jurnal penjualan ini adalah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, hanya untuk penjualan secara kredit. Ini udah saya gedein, udah saya garis bawah juga. Ini kata kuncinya ya, untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, hanya secara kredit. Lalu ini formatnya pakai bahasa Inggris, Bu, nggak paham. Ya udah, makanya saya tulisin di sini kolom yang pertama sebelah kiri, date. Date itu adalah tanggal. Jadi kolom ini akan diisi dengan tanggal. Oke. Lalu yang kedua di sini ada invoice no atau invoice number. Di sini bahasa Inggrisnya ada bahasa Indonesianya adalah nomor faktur. Ya. Oke, lanjut description. Description ini diisi dengan keterangan nanti. Nah, lalu masuk ke format berikutnya di sini ya. Kalau kamu lihat, ini terbagi menjadi 2 bagian besar. Ya, di sini kan garis tengahnya lebih tebal ya. Ada yang sisi debit dan ada juga sisi kredit. Kita bahas yang debit dulu. Di debit ini juga terbagi menjadi 2 kolom yang berbeda. Yang pertama ada account receivable, atau bahasa Indonesianya adalah piutang dagang. Dan yang kedua di sini ada cost of goods sold, atau bahasa Indonesianya harga pokok pembelian. Ya. Lalu kita beralih ke sisi kredit. Di sisi kredit terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sales, atau kalau bahasa Inggrisnya sih bacanya sales ya, yaitu adalah penjualan. Lalu yang tengah ada PPN outcome atau pajak keluar. Dan yang terakhir di sini ada inventory, atau biasanya disebut merchandise inventory. Bahasa Indonesianya adalah persediaan barang dagang. Seperti itu. Oke, sekarang kita move ke jurnal yang berikutnya. Yang selanjutnya di sini ada jurnal cash receipt journal, atau dalam bahasa Indonesia disebut jurnal penerimaan kas, yaitu atau adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi di mana kita menerima uang atau kasnya bertambah. Ya. Ini adalah cash receipt. Formatnya
Seperti biasa di sini ada tanggal, ada nomor faktur, ada keterangan, lalu di sini ada terbagi lagi menjadi debit dan kredit. Di kolom debit yang utama adalah cash in bank atau di sini kolom kas ya. Lalu di sebelah kas ini ada kolom others atau lain-lain. Begitu juga di sisi kredit, yang utamanya adalah account receivable atau piutang dagang. Dan ada kolom others juga. Lalu apa sih kolom others itu atau digunakan untuk apa? Sini saya juga udah buat catatan. Kolom others ini digunakan untuk mencatat akun-akun lainnya selain kas atau piutang dagang. Jadi nanti kalau misalnya ada akun selain akun kas dan akun piutang dagang, itu kita catatnya di kolom others. Tergantung dia sisinya debit atau kredit. Nanti kita bahas kalau misalnya ada soalnya. Oke, kita move ke jurnal yang berikutnya. Di sini ada purchase journal atau bahasa Indonesianya adalah jurnal pembelian. Ya, jurnal pembelian ini adalah jurnal untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Ya, jadi jurnal pembelian ini adalah kebalikan dari jurnal penjualan. Kalau penjualan itu mencatat transaksi penjualan secara kredit. Nah, kalau pembelian ini mencatat pembelian secara kredit. Oke, ada lalat ya, mohon maaf, nggak apa-apa. Kita lanjut ke formatnya. Seperti biasa, pastinya ada tanggal dan ada nomor faktur serta keterangan. Terbagi menjadi dua, sisi debit dan sisi kredit. Di sisi debit, kita menemukan merchandise inventory atau persediaan barang dagang dan PPN income atau pajak masuk. Yang sisi kreditnya di sini account payable atau bahasa Indonesianya itu utang dagang. Ya. Kita lanjut ke jurnal berikutnya. Di jurnal berikutnya, Di jurnal berikutnya ini adalah cash payment journal atau bahasa Indonesianya jurnal pengeluaran kas. Ini juga kebalikannya dari tadi cash receipt journal ya, atau jurnal penerimaan kas. Ini pengeluaran. Digunakan atau adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi di mana kita mengeluarkan uang sehingga kasnya berkurang. Ya, lalu formatnya seperti ini, tanggal, nomor faktur, keterangan, nomor cek, lalu di sisi debit ada utang dagang, ada others, dan yang sisi kreditnya hanya ada cash in bank atau kas. Ya, di jurnal penerimaan tadi saya udah ngasih catatan ya, kalau kolom others itu digunakan untuk mencatat akun-akun selain yang utama. Nah, contohnya kayak di sini. Ini kan ada akun-akun lain nih selain akun payable sama cash. Jadi dicatat di kolom others. Nanti kalau udah bahas soalnya saya jelasin lebih lanjut. Yang terakhir adalah jurnal atau general journal. Bahasa Indonesianya adalah jurnal umum ya. Ini formatnya udah sering kalian lihat dari kelas 10 di persamaan dasar akuntansi pastinya. Namanya juga jurnal umum kan. Jurnal umum adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi yang tidak bisa dicatat dalam 4 jurnal khusus lainnya. Biasanya transaksi yang dicatat di jurnal umum ini hanya transaksi retur pembelian dan retur penjualan. Hanya 2 transaksi itu. Ya, oke. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian yang bisa saya jelaskan karena ini masih pengenalan awal. Jadi saya hanya menjelaskan mengenai isi-isi dari lembar kerja entry journal yang terdiri dari 5 jurnal khusus ya. Itu dulu, silahkan kalian catat sesuai dengan yang udah saya tulis, didengarkan juga penjelasannya. Nanti baru di pertemuan ya Allah pakai terbang.
di pertemuan berikutnya baru saya coba untuk menjelaskan ke soalnya, ke lembar soal ya. Silahkan dikerjakan, dipahami. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke saya pribadi ya. Terima kasih.